Suara nada yang paling tinggi itu adalah suara nada membentuk. Jadi jangan pernah tersinggung. Iya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melegar suara tuh. Kalinya mikrofonku kan nyala. Padahal kan iya. Ada new MC itu tanya Mas Ari. Ini kayak insecure tuh melihat ulun. Oh iya. Aduh. Waduh. Mas Haryanto langsung yang memberi. Please welcome the one and only Haryanto Rahmat. Itu kau openingnya. Kita tidak punya opening yang harus kayak gimana, yang penting mengalir saja. Tapi harus dipikirkan loh itu. Iyalah, harus Iya. ada itulah. Apa Seperti pentingnya? Jeremy Teti mungkin. Apa maksudnya, apa nilai dari harus seperti itu tuh apa menurut Pian? Kalau dulu zaman-zaman ini mungkin halo internet gitu. Tapi kan kalau ini kan karena mungkin poros Kalimantan ya. Ya diaturlah seperti ada formalnya sedikit. Oh, kayak itulah. Next. Biar Siap. karena kan kadang-kadang narasumber gak harus seperti Iya, ulun ini. jujur. Itu eh, alasan kenapa Pian harus ada di sini. Wah. Pian paham soal publikasi, bagaimana. Katanya besok ada anggota DPR di sini podcast bareng. Kayaknya ya, kayaknya. Insya Allah kayaknya. Iya. Selamat sore Mbak Putri. Iya, sore. Apa kabar Mas Ananda? Alhamdulillah baik. Ini kenapa saya yang tanya Pas itu Pak? Iya. Udah pensiun jadi MC Pak. Masa sih? Udah. Sekarang masih jalan. Wow. Terakhir kontrak tanggal berapa nih? Wis, 14 ya? 14. 14 Agustus Pak. Oh, itu berakhir. Kenapa Kenapa? berakhir? Kenapa? Karena setiap job MC saya itu 30%-nya buat mereka ini. Jadi saya putuskan enggak aja. Oh, kayak itu. Tapi menjalani per MC yang duniawi selama ini udah berapa tahun? Kalau mulai aktif awal start itu saya di SMA 2006 2007. Nah, kalau event sekolah. macam-macam dulu Mas. Apa aja? Kayak dulu zaman-zamannya Festival. Mentari ingat ya? Mentari ini seluler. Kan tuh Iya kan ada AM3 kan. Terus sebelumnya kan Mentari. Oh, iya. Oh, jadi dia Hidup di gunung ya. Hidup di gunung. Aku pendatang. Aku gunung ya. Iya. Dulu zaman Mentari itu ada lumayan sih Mas. Jadi pengen nangis jadi. Enggak kalau ngingat-ngingat kayak gitu perjuangan gitu luar biasa loh dulu jadi zaman-zaman MC itu. Jadi dulu awal-awal start tuh kayak event-event tadi seluler kayak gitu. Jadi kemudian ada salah satu brand M3 dulu yang mulai jalan tour kayak gitu. Tour antar di Kota Banjarbaru tapi beberapa titik kayak gitu. Misalkan kayak dari school Iya, sekolah-sekolah gitu. sekolah-sekolah kayak gitu, terus kayak tempat publik di pasar. Nah, itu dan dulu zaman-zaman MC itu luar biasa loh, Mas. Jadi awal start kita itu nge-MC, maksudnya nge-MC yang itu kan dari sekolah. Kita start dari pensi dulu, event di sekolahan itu kita nge-MC di acara tersebut. Musik. Oke. Kemudian tahun 2008 Sarah New Day Shopper tahu kan? Tahu. Semua pada connecting sebenarnya kita ini. Terhubung lah, tergantung. Nah, jadi waktu itu Ulun kan sudah mulai aktif di band. Nah, jadi dulu punya band kayak apa nama band? Cat Dog dulu. Cat Dog. Cat Yang Dog. sebagai anjing. Astagfirullah. Iya, itu bisa ditit kayak gitu kan. Enggak masalah. Aman. Nah, jadi apa namanya? Jadi sebagai bass dan vokal dulu. Oke, sampai yang Nah, terus kita itu ngetek lagu itu dulu di studio home recordnya Ioi. Namanya kalau nggak salah Angel Cry kalau nggak salah. Angel Cry ini nama studio. Nama studionya. Oh. Padahal bukan studionya di depan dapur, memang di dapur. jadi memang dapur kamu tuh memang di depan dapur. Bocor di dapur. Iya, Tahun tapi 2005. ya, bukan 2007 2008. Nah, waktu itu ada event yang diomongin sama Roka Puding ya. Freedom of yang kemarin iya. Apa Freedom Maba itu. Heeh. Jadi mungkin pada saat itu ada jadi ada event yang bintang tamunya itu kalau nggak salah Freedom di session 3 kalau nggak salah. Session 3, kalau session 2 saya masih jadi penonton. Kalau satu di Korea ya? Satu masih warawiri tuh waktu itu. Event apa yang pakai tenda-tenda. Nah, jadi apa namanya? Si Sarah itu nyuruh Apa ajarnya? Dul, kamu bisa MC lo aja. Saya ya Allah. Tapi karena tahu bagus atau kada. Bisa aja ya. Bisa waktu itu ditandem sama salah satu penyiar di My Radio. Oke, My Radio baju. Orangnya kayak hitam-hitam gitu lah. Pokoknya lebih hitam daripada Ulun. Oh, sama latihan nih. Iya. Oke. Jadi dan ini memang lebih pro. Karena penyiar juga kan. Nah, tapi beda loh Mas, penyiar sama pembawaan MC tuh. Oh, beda. Oke. Kalau MC yang benar itu dulu di zaman Ulun tuh, dulu ada Rendra.
Mana 1 bulan yang lalu ketemu di nasi goreng. Sekarang kayak bapak-bapak bener lah. Bener lah. Nah, tapi Rendra itu kalau anak-anak dulu ada event Minggu Raya Ceria. Bintang tamunya cuma Bang Harun, habis itu Goro, Goro band. bandnya Ari, Anastasia. Oh ya Anastasia. Jadi Betul. yang tampil-tampil di band itu. Ah. Nah, MC-nya tuh si Rian sama Rendra itu. Jadi tuh kalau lihat tuh kayak Vincent sama Desta di zaman itu. Ya. Dan itu keren, Put. Keren banget. Nah, jadi tapi tempatnya Minggu Raya. Tapi mereka rutin sudah, Mas. Mereka memang go public. Nah, ya, jadi event apapun event itu mereka pasti jadi MC. Nah, ketar-ketir dong. Seorang Undan. Karena disandingkan dengan yang sudah iya, misalkan terbangnya lumayan. iya kayak terkumpul bebuan top nih, aku yang kagok kayak itu. Nah, akhirnya aku di briefing tuh sama Mas Peji. Sekarang ini punya percetakan sablon baju. Mas Peji tuh kalau salah ingat tuh dulu angkatan Mas Kamal. Tahu. Nah, Mas Kamal dari Jogja tuh yang membawa event kesini tadi yang dibahas sama Roka Puding. Jadi Mas Peji itu kayak briefing ulun zaman itu. Mas, karena Sang Batila sponsorship. Hah, apa tuh? Oh, oke. Ya, dan aku ini masih orangnya mudah bertanya dan aku mengakui kalau aku ini kada bisa. Tanya Mas Ari nih. Misalkan dia nih buta lalu nih step event wedding misalkan nih kami salah satu contoh kami pernah menggarap kayak event adat Jawa lari lah. Jadi kayak apa sih ini? Kami ketika ketemu klien tuh kayak Mas ngerti toh adat Jawa? Izin Bu, sebelumnya sih belum pernah. Nah itu manusia tuh Mas. Ya. Yang berbahaya tuh manusia yang sok tahu. Nah, Mas pernah ada jawab? Ya pernah Bu. Jadi kalau kami ngaku kada pernah. Iya. Dan setelah meeting sama ibu itu daripada ketahuan kita kada paham, kami telepon peguyupan. Iya. Karena kayak ini aku pelajari aja. Nah itu Bang. Nah itu yang aku lakukan dulu di MC. Jadi aku kayak kayak inilah. Oke. Ada kunci-kunci atau poin yang harus disampaikan. Oke. Berarti kayak inilah. Oke. Jadi aku pertama kali opening Bismillahirrahmanirrahim sampai yang parahnya Mas. Aku bertakun dulu. Kak, assalamualaikum Kak, selamat malam. Ikam assalamualaikum, aku selamat malam. Oke. Saling melengkapi kayak gitu ya. Dan itu kada semua orang bisa melakukan Put. Maksudnya dalam artian ketika Ikam ketemu aku nih sebagai misalkan lebih senior dalam MC, kamu akan sungkan bertakun. Nah di zaman aku kada kayak itu sifatku. Oke. Kak, pian kayak apa nih kita? Ini kayak apa? Nah, itu jadi setelah itu apa namanya nih? Jalan malam itu wah termor. Iya, tremor. Gugup banget. Zaman itu jadi tep lancar. Acara selesai closing kalau nggak salah jam 11 malam. Itu diculungi duit 75.000. Pertama itu ya. Pertama kali. Dan ini apa sih Jarko? Ini pi-nya. Wih, itu sunat nih Jarko nih. Habis menyunat dapat duit kayak tenang. Oke Jarko nih. Oke. Sudah Mas close. Nah, sampai si Rendra ini pensiun kayaknya. Tidak MC lagi. Karena tahu Mas, pokoknya aku di calling sama pihak Bang Ogi waktu itu. Almarhum. Almarhum. Mat, kamu bisa lo MC Jasidin. Dan aku tuh salah satu yang diberi nilai VIP oleh Bang Ogi. Silakan masih menyebutkan saya dengan kata Bang Ogi. Dan zaman itu sudah harus wajib Pak. Iya. Kalau manggil Pak Ogi harus Pak lah. Dan lu bebas. Nah, jadi dan itu populer. Ya, Bang Ogi selamat malam. Thank you buat Minggu Raya Ceria bla bla bla. Akhirnya public speaking ulun mulai mengalir, mulai kritis. Sampai ketika ulun dapat job event Jambore, salah satu merek otomotif. Jambore kayak gitu. Pokoknya kalau sudah berbicara Jambore pasti event itu besar. Waktu itu ulun ditandemkan dengan salah satu MC terkenal di Kalsel. Adalah sekarang orangnya jadi masih udah kada aktif lagi. Dan kada tahu di mana. Iya. Tapi hubungan saya baik kok. Jadi apa nih? Di Banjar. Di Banjarmasin. Eventnya di Banjarbaru, Murjani coy. Oke. Zaman siap. itu. Okay. Jambore Sondrinalin bahasanya dulu. Oke. Jadi kayak 12 kali 8 gitu. Memang tahun-tahunnya tuh. Iya. Nah, jadi dulu kan bisa HP Mas saya. Punya HP tuh ampun mama dulu. Ada mampu aja kayaknya nukar, cuma kayak ada pacar loh. Jadi gue kayak alasannya kan enggak ada pacar. Iya, jadi kayak bapak sih siapa ya? Kenapa sih katanya? Jadi apa ngarannya nih? Sampai lucunya tuh Mbak Putri aku di chatting lawan pihak
corporate-nya nih, brandnya nih, perusahaannya nih. Mas, tanggal sekian nanti Tehmet ya aja. Nah. Apa nih Joko? Oh, belum tahu technical meeting waktu itu. Technical Dan meeting. itu ada pengalaman pertama Iya. technical meeting soal Hah? Apa tuh Mas? Ya Allah. Oke. Oh, itu namanya technical meeting ya. Mhm. Oh iya, Mhm. takunan Abah. Hmm. Bah technical meeting itu apa? Mau meeting Pak Oh, ya. iya. Kayak bah kamu dia kayak pernah jadi terkenal aja. Ya kadang-kadang kita tuh mahapaki juga tuh nah. Datang masih aku, pokoknya kantornya tuh di kawasan Waterboom. Nah, jadi aku karena partner sponsorshipnya di situ. Plus, Ya, sama. pasti you know dong brand. Oh. Jadi masuk situ. Nah, ini nanti tandemnya aja. Halo. Wih, Juno yang rancak di TV itu. Ya, sudah Kaget dong, dah. terkenal nih di Banjar nih kan. Oh, iya aja. Oke. Dan udah kan punya nama panggung dong. Siap. Kata aja Mbak, siapa tahu dari pihak iya. kurir. Oke, habis itu. Jadi apa namanya nih? Oh ya halo ya. Pak Mas Rahmat nih namanya siapa aja kalau panggung aja? Mau mikirkan nama panggung pulang lah. Ada Ajudan nih, nama panggung. Anu Rian aja lah ya kowe. Nama kok Rahmat Haryanto loh. Abdul Rian, ya, Oh, Kowe. oke, oke. Rian apa lah aja kok nih? Waktu itu aku masih Rian Hirang. Ada julukan kayak gitu. Iya, kayak aku harus ada nama belakangnya itu nah. Iya, iya. Beri Supaya nama ciri lah ya. Rian Hirang. Habis itu MC mas saya aku Nah, sama pertanyaanku. nah. Kak, nih Pian apa? Selamat malam Kak, Assalamualaikum. Selamat malam Jar. Hmm. Assalamualaikum. Oke ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya melegar suara tuh. Ah. Kalinya mikrofonku kan nyala. Padahal sudah mirip. Iya. Ada. Selamat malam, ding ya. Ah. Mikrofonku kan nyala aja. Langsung ya sekalian DP. Iya, assalamualaikum warahmatullahi Bahasa wabarakatuh. Belum ding, loading ya. Saking kada pahamnya. Dan itu publik sudah ada umum. Oh ya iyalah, orang waktu itu bintang tamunya Stephen and Coconut kok. Jadi kerjaan itu Welcome betul, to my- Iya, jadi tapi karena wujudku ini seperti pelawak, jadi orang tuh kayak ketawaan. Ya, hipan aja, Wah, aja. hibur aja. Mana ada waktu itu supannya udah ya Allah. Oh, jadi aku tanda nonton dong zaman itu. Even karena oke. Jadi jar penonton air aja. Oke. Air apa ya jar kok Air. pemadam deh maksudnya aja. Oh, Oh. kan air saya jar loh. Maksudnya. Jadi masa aku tuh dulu tuh kayak alhamdulillah aku tuh kada pernah banyak lah Mas public figure di Banjarbaru nih yang sering ditegur oleh beberapa media sekalipun. media. Jadi dan aku tuh beruntung dulu di zaman aku nge-MC itu aku kada pernah sama sekali dapat teguran kayak ding kada boleh nyambut itulah kada ada. misalnya. Jadi cara bercanda aku tuh masih aman. Kada main jurang benar kada. Jadi setelah itu masa event itu mulai lalu aku mulai menjadi officially MC. Officially MC kayak apa tuh bentuknya officially MC? Jadi memang memarket diri Ah, sebagai menyedingkan diri sebagai MC dan lumayan masuk tuh kontak person. Ah. Kak bisa ini Kak ini bisa Hmm. mulai. Jadi dulu tuh masih kayak tidak ada duit khusus. Tapi minimal ada budget kita bisa beli baju. Iya, Buat pribadi lah. Ya, habis itu berjalannya waktu 2008 awal atau lo 2009 akhirnya ketemu event wedding pertama dulu di Bina Satria yang nikah orang rantau, sekarang kayaknya 3 anaknya. Sudah ketemu ya. Dulu zaman itu si lakiannya ini sudah lulus dokter apa nih mengambil koas lah. Bahasanya koas, si binarnya ini perawat kayak kebidanan gitu. Nelpon aku, Mas dia perlu MC ini nih. Apa nih ya aku? Wedding. Tahu lah Mas. Event weddingnya tuh kalau kada salah bulan Desember November gitu nah. Aku selama menuju bulan itu aku keliling gedung Mas melihat MC. Kayak apa sih MC wedding? Nah, mungkin itu kada dilakukan oleh yang sekarang. Ya, observasi kan. Nah, aku jalan Mas dan itu dulu aku terinfluence oleh ingat anu lah. Iwan Sas. Tahu dong pasti. Tahu, Iwan Sas CBR tahu. kuning. Yes. Tapi lain CBR kok tuh apa dulu tuh? Kan gitu. Jadi ya warna kuning lah. Wih, dengan Mas Din. Di mana? Oh nih Om Iwan nih. Ada maksudnya aku ke salah satu gedung ke MC-nya sekalinya. Oh kada dia kok boleh. Tepakan jadi situ. Daripada ada plan MC wedding Ya, kayak apa akhirnya sih, aku kan? bisa selesai. Hmm. Nah, zaman itu aku pakai jas. Akhirnya nah dari sejak itu wedding mulai bermasukan. Oke. Dan itu tidak ada wedding organizer officially, tidak ada sama sekali. Jadi dulu Iya, walaupun itu memang jadi belum- dulu kerja MC itu ya kita yang ngatur acara. Jadi kayak indie gitu. Iya, kayak indie kalau nyanyi musik. Jadi kayak Iya. datang, Bu, kena pian masuk lah. Iya. Habis ulun sambatkan. Ah, Ini. jadi kayak penyusun acara ya sekalian. Ya, seperti itu. Akhirnya mulai paham kalau pernah dengar
wedding organizer itu mungkin sekitar tahun 2010 ada, cuman mungkin jobnya nggak sampai ke kita. Ya, Karena kalau berbicara WO itu pasti royal wedding. Iya. Nah, ulun kan dulu mainnya star Biduan Kampung Banner nih. Iya, Jadi iya, iya. merangak lah Ya, ya. di bawah royal wedding. Iya, akhirnya mulai. Nah, mungkin terakhir sebelum pensiun ini lumayan red paling kanan. Wah, Iya. kasel kan? Sekasar. Wih, nice. Keren banget. Nice. Tapi menjalani kayak per-MC-an itu tadi sekian tahun 10 Kurang lebih kan estimasi kita 12 tahunan lah. 12 tahunan lah lumayan. Kalau sejauh ini ulun pokoknya terakhir nge-MC ini 14 Agustus ini aja. Dan ini karena anak salah satu pejabat petinggi daerah. Oh, Jadinya meminta langsung. Ya, Iya. langsung ya sudah turun. Dan mereka bekerja di lain. Jadi kita kayak kepisah kayak gitu jadinya. Tapi jangan masuk Jangan. Sudah. Suka Nah, dukanya. ya ini per-MC-an tadi. Sebelumnya yang membuka usaha ini minuman ini ada di tengah-tengah per-MC-an tadi. Oh iya, kalau ini kan ini 2010 kan di Jakarta stay. Aku Kenapa ke Kenapa Jakarta? jadi Casting, mau Oh. jadi artis. Udah serius. Sampai 2013 kali. Sampai 2013 bolak-balik. Dulu zamannya Pak Jaya baru naik tuh. Aha. Jadi wakil wali kota, sini support full. Masukin dulu beberapa media bahwa ada salah satu talent yang masuk Facebooker kayak gitu. Oh, Zaman gitu. Jejak digitalnya masih ada? Nggak ada. Karena audisi kan? Karena audisi. Oh, dikira sudah open. Dan Anda Frame. kayak nggak tahu aja. Setiap PH kan dia punya teknis market yang Yes. harus saya katakan yes, ya. yes. Makanya saya akhir-akhir ini pernah baru mungkin 2 hari sebelumnya chattingan bareng salah satu penyanyi yang sudah gold di Indonesian Idol. Indonesian Idol. Mungkin tahu ya, orang Kalsel. Tahu. Nah, jadi kenapa ini Iya. seperti ini? Nah, kenapa ini seperti ini? Karena mereka tidak membentuk diri tidak seperti kita. Jadi kalau kita dulu, mohon maaf nih, ulun masuk Prime salah satu televisi besar, masuk jurinya karena main-main men. Bang Opi Kumis, almarhum Bang Sapri, Melanie Ricardo, kita Prime tuh. Apa yang kita bawa lawak? Ya. Anda mau apa kan? Nah. Gitu. Tap. You dari PH mana? Nggak ada bang. Jalan. Ada sama sekali. Kedada. goodbye kayak gitu. berarti udah. Baik. harus Jadi, ada nah, yang menaungi gitu Nah, kan? tapi kan terbukti talent-talent seperti ini mereka punya gambling ini mental yang bagus. Oke. Iya sih. Sekarang orang banyak terkenal dari platform macam-macam. Ada YouTube, ada Iya, TikTok. Coba iya. lihat karakternya. Saya mau tanya sekarang, artis TikTok mana yang terkenalnya bertahan sampai sekarang? Coba, ada siapa? Aduh, aku kada tahu. Kayaknya nggak tahu deh. Oke, dari Instagram aja nih. Yang dibawa dari viral Instagram dibawa ke TV, coba bertahan mana? Oh, kada ada. Nggak ada. Terakhir pelawak yang ngojrokin pelawak senior hilang kan? Hilang. Oh ya hilang. Karena mereka tidak punya cara didikan khusus. Iya. Oh. Mungkin ini juga dasar komentar netizen ya. Iya, Nah, dan iya. lo setuju itu. Mhm. Nah, sama di Banjarbaru tuh harusnya sudah mulai sadar seperti itu. Iya, padahal talentnya kada sedikit loh. Nih aku jujur lah, Mhm. ulun MC lumayan tuha, Mhm. lumayan lawas. Mhm. Tapi di dalam hati ini kayak kalau udah dipakai terus lah lawan klien. Mhm. Padahal pembawaanku sama sekali kan pernah berubah dari tahun ke tahun. Oke. Tapi kalau cara naik, Apa ini maksud yang menyayangkan kepada struktur Generasi. Ya, regenerasi. generasi salah satu. Hmm. Yang paling penting adalah kenapa mereka yang baru timbul ini kayak kada berani seperti kami dulu. Kada Maksudnya explore out- kayak itu. ya, Nah, Iya, kada explore. Itu. Dan memang mohon maaf lah, kadang-kadang ini ada beberapa karena ulun bergerak di bidang WO loh, yang belum pian bahas nih. Hmm. Jadi ulun beberapa kali ketemu new MC, itu tanya Mas Ari, ini kayak insecure tuh melihat ulun. Oh, iya. Aduh, waduh, Mas Haryanto langsung yang Padahal membriefing. kan- Padahal kan ada apa-apa. Yes. Aku nih malah. Yes. Dan tau lah, sampai anak kuliah kan grup mas saya MC nih. Sekalimantan ya hanyar. Ah. Supaya ikam tahu, ketika ikam salah, aku akan menegur ikam dengan nyaman. Iya. Dan ya adalah salah satu MC perempuan sekarang lo sudah mulai naik. Ku padahi, ding, kayak ini ding lah. Nah, cara mempertahankan ini seperti ini. Nanti kalau orang lempar ke tandemnya, kamu harus jawab kayak ini. Kamu harus kayak ini. Penuh dengan teknik. Nah, perlu dengan teknik kayak pembawaannya. Kalau ulun kan, ulun ada personal solo. Kalau dua ulun kan dua hirang bareng Hafiz. Ya, habis Habis biru. Kan Nah, biru kan. nah, pada ungu jadinya kan berdua tuh. Oh, iya. Tapi kalau kami prem, Waduh, insya Allah tenang. pecah. Ya, kami kan percaya sebagai
ulang tahun istri pejabat, kami MC-nya. Iya. Nah itu karena pembawaan kami, padahal kami ini sama umur ulun Hafiz itu sama, kami startnya 2008. Hafiz dari Bogor, ulun dari Jakarta. Hafiz di asosiasi pelawak, ulun sama aktif. Akhirnya kami mix di situ. Akhirnya kan chemistry-nya dapat. Nah itu, jadi kami tuh ya tadi yang waktu membahas di Instagram bareng bareng penyanyi yang sudah go nasional ini, ya itu tadi. Kalau kami mengingat dulu, nah di zaman Inya masih merintis jadi penyanyi, ulun jadi MC event yang Inya nyanyi itu, wajar. Kalau ketika Inya nih diadu di nasional semuanya punya teknik yang sudah bulat banar, ya itu tadi. Karena ini sudah digambling dengan beberapa mental yang kuat. Kayak learning by doing nggak ada sih kak? Iya, betul. Jadi kayak proses tuh bang harus ditingkatkan sampai kita tuh bujur-bujur matang. Oke. Tuh. Ada bisa instan kayak Karena gitu. bisa. Karena bisa. Jelas karena bisa. Sekarang kalau kita berbicara otodidak. Otodidak pun kalau kita kada dididik, temponya akan lepas, coy. Iya. Kalau nya kada Nah, teredukasi memang ada orang itu terlahir dengan ya mohon maaf nih. Mama Unda lucu banget coy ya. Dia tahu itu loh. Tahu nonton. Nah, dulu aku masih kayak aku nih bisa kada melucu. Melucu dari tongkrongan. Iya. Melucu dari circle sekolahan. Ya, Akhirnya memang bibit itu ada dan itu memang ada DNA. Ya. Memang ada. DNA. Sama kayak misalkan mohon maaf nih lah, ulama-ulama. Kalau kita track record ke belakang, itu pasti kakeknya mantan kiai apa. Tarik jenazahnya pasti ketemu. Pasti ada. Sama. Gak tau kalau maling ya. Iya, nyokapnya atau bokapnya maling coy. Maling hati maksudnya. Nah, jadi itu kan otodidak itu juga kalau kada di treatment atau di hire dengan bagus, temponya kan. Iya, kan akan bertahan lama lah paling. Nah, sama ulun punya jiwa public speaking ini, ulun tetap ada Mas, kayak ulun kan dulu pelajar di Jakarta. Oh, ini pembicara siapa nih? Oh, ini siapa? Ini si Melanie Ricardo, lu nongkrong bayar Mas saya, belajar ulun. Oh, gimana caranya ini, gimana ini. Makanya kadang-kadang dan itu bujur terpakai. Kayak misalkan kami prem Hafiz zaman itu. Ini lighting nih kadep bener. Iya. Habis itu. Kami ini takut-takut kelihatan. Maksudnya tapi itu dijadikan sebagai canda. Jadi pas datang tuh, selamat malam Banjarmasin. Ya loh. Aja kadep sih. Kadep coy, jauh. Kadep nih jauh gitu. Ini namanya kadep bener ya. Zup ya lighting. Woi, jangan tepuk tangan orang. Mungkin orang baca, mantap nyolanya kayak itu aja. Padahal sudah kami setting di bawah. Oh, ini tukang lighting kan menyerangi mulai tadi. Orang kami ini anak prem, mungkin tukang lighting ini berokok kan tahu. Wih, balum ya. Tapi kami kuya. Akhirnya mereka aware dengan. Dan tapi memang bujur Mas, saya kada semua orang punya cara berbicara ketika di publik itu dengan santai. Betul. Ya. Dan itu memang ada pelajarannya. Itu wajar banget. Kegugupan di muka publik itu wajar banget. Kalau lu nah sama, ulun dulu teater loh Mas. Kalau pernah dengar 2005 itu Godong Kelor pernah dengar lah? Tahu? Nah itu ulun Sang Surya. Bang Mehmet, Bang Ariel, ya. Jadi kan salah satu aktor lah sebenarnya lah. Best Actor kedua se-Kalimantan Selatan 2005. Waduh, festival pialanya di SMP 5 Banjarbaru. Oh siap, nice. Ada dendam digitalnya masih. Dan gara-gara itu, kalau ada salah, sekolah itu jadi SSN, Sekolah Standar Nasional. Karena lu diwawancara Trans TV, coy. Poin lu 1000 naik waktu itu. Jadi kalau rambut gondrong ada apa-apa. Dulu main poin loh dulu. Nasional. Wih, tahun berapa itu? 2005. Habis itu masuk di audisi mau dimasukkan di Extravaganza ABG. Oke. Nah, tapi ulun yang ABG Extravaganza. Iya, ulun kada mau. Apa gara sebab-sebabnya cagar ditarik orang sana? Karena guru ulun aja kada lolos. Mereka Bang Rory, iya Bang Rory. Iya. Tuh, zaman itu. Jadi perjalanan MC itu ya kayak itu. Jadi kita tidak bergerak hanya di bidang MC, tapi juga berteater, beradegan. Lebih arahnya ke penampilan. Iya, dan itu juga melatih kepercayaan diri. Nah, makanya buat teman-teman MC yang sekarang nih, mana sih? Itu cenah. MC yang baru itu banyak membaca. Terus kemudian baca, kemudian pentingnya membaca profil yang menurut kita ada penting. Next, kita akan ketemu dengan orang itu. Nih Ari kita pernah bahas lah. Mas Ulu ini salah satu orang yang kayaknya Mas saya karena tahu lah Allah alam lah. Ulu ini kayak
Cari tahu. Ini contoh lah. Dulu Ulun nih pengen banget ketemu Ahmad Dhani mas saya. Ketemu. Ulun pertama kali melihat Habib Syekh tahun sekian. Aku harus ketemu si Dini. Ketemu. Bahkan handling. Handling si Din. UAS malam Ustaz Abdul Somad. Yang di Bang Dini kan. Ulun juga full handling. Jadi kayak apa yang kita harapkan, apa yang kita pasti ketemu. Dan kita harus siap dengan bahan itu. Nah, Ulun kayak itu mas saya. Prepare diri sejak awal. Betul. Dan bisa diklik di sekolahan Ulun dulu di SMA atau SMP. Ulun ini lumayan kritis orangnya. Kalau guru memberi pelajaran tuh karena masuk gue juga. Iya, malah kamu cara yang lain mungkin kita aja. Harap yang ini jarang. Jadi langsung belak-belakan gitu. Iya, karena kayak ini aku dulu pernah mengumpamakan kalau diri kita nih binatang. Kayak ayam, sapi, aku ular. Makanan kita kan beda, coy. Iya, cara nangkapnya beda-beda juga. Masa kita sama visinya? Karena bakal sama pelajaran yang kita tangkap tuh. Makan rumput loh. Makan apa daging loh. Nah, aku makannya apa? Karena kan bakal sama. Jadi apa? SDM apa nih? Aku kayak itu nah. Dulu tuh jadi aku mengikuti pelajaran dulu tuh. Alhamdulillah ranking Jepang. Ranking. SMA ranking 1. Menuntung ya. Iya. Dari 10 siswa. Nah itu tadi habis itu MC lancar banget sudah maksudnya lancar banget makan paya. Lancar banget. Pokoknya mendatangi event apa aja diundang terus. Ya. Nah sambil jualan minuman tuh kayak apa kisahnya? Oh sebelum minuman ini ada mango sticky rice. Tahu? Setelah Ulun bentuknya tahu maksud lu? Setelah berangkat ke salah satu luar kota. Oh panjang pencarian luar negeri. Iya pencarian dia. Jadi melihat mangga itu mangga apalah kayak itu nah kayak lakatan. Tapi kalau di Thailand tuh masanya mangganya ada mangga itu. Mangganya tuh kayak dominan lebih kayak asin. Rasanya. Masam. Rasanya. Itu. Tapi habis itu apa namanya nih? Bawa ke sini dengan nama brand lu Ketan Rahmat. Ketan Rahmat. Karena kayaknya kada paham juga kalau orang diberi nama mango sticky rice gitu nah. Ada dua alasan yang berusaha berjualan apa? Kada ada sih memang hendak aja. Memang hendak aja walaupun MC ini lumayan juga sudah kan. Jadi dulu tuh masih kayak burik MC mata lakatan aku kan loco loh. Habis itu apa namanya nih lakatan nih mulai rame. Habis itu pajekin kelapahan. Keuyuhan lo habis itu anak lu lahir 2017 si Sadam. Nah Sadam itu lahir tanggal 20 tanggal 31-nya opening Kukuk Taiti 2017 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun. Taiti terlama di Banjarbaru. Asli. Ya sebelum paling banyak titiknya. Iya. Paling banyak sebelum dam-dam yang ada di dam-dam lah. salah satu mall itu duluan kita malah. Ada teknik tertentu karena ulun paling tahu soal ini, maksudnya tuh paling taunya kukuk di sini. Oh iya jadi apa sih teknik atau kayak apa pemasaran biar ngerti? Iya kalau ini masih sama sebenarnya perjalanannya kan kalau di Thailand kan tehnya diganti dengan ini. Oke. Nah habis itu waktu itu ulun ke Jakarta ada event apa katanya event off-road menggani paman. Teh apa cak ini dikocok mah kayak itu benar kayak hamuk mana kayak kesurupan gitu. Harinya tahu masa aku ini lumayan jahil mas saya. Jadi ini aku jujur lah. Kan pernah aku bongkar di apa tuh? YouTube lain. Boleh. Apa tuh kak? Jadi 2 kali aku mampir ke situ. Akrab loh karyawannya. Mas. Nih duit. Share resepnya. Jadi aku bayar dulu mas saya. Aku bayar duitnya nih. Oke. Langsung karena dia negosiasi kah? Langsung iya aja. Langsung iya aja. Kenapa negonya bagus? Habis itu bayar aku nih. Oke. Cibi ini hujat bener kami demi kalsel yang lebih bagus. Iya. Akhirnya tapi maksudnya aku kayak nyesal kan. Karena rasanya kan sama loh nih di padanya tuh. Saya di rumah nih loh. Jadi ada salah satu pernah dengar Sarah Graniti Putri lah kawan. Tahu, iya berteman. Sambalnya rasa apa nah? Rasa nyiur kayak ini kayaknya aja. Oke, itu bagian dari eksperimen lah. Resipi apa? Apa namanya Ri? Mencari rasa. Pencarian resep tuh. Pokoknya riset. Nah, riset. Jadi habis itu sampai ketemu mas saya. Nah, jadi yang parahnya lagi loh apa namanya nih? Jadi aku bawa kukuk nih ke salah satu kawan yang pernah minum yang kami di Jakarta. Oke. Wah, ini
ini nyaman sama saya ya. Sama nih ya rasanya lawan itu ya. Oke ya. Itu maksudnya di Jakarta tuh itu brand lokal juga. Dan sudah populer itu di sana. Kada juga. Belum memang. Kada kan? biasa aja. Iya. Habis itu kada kayak merek yang di mall itu. Oh, kada. Itu di Jakarta lumayan terkenal itu di era itu. Benar. Habis itu oke deh kalau begitu aja kalau kita mulai online sebarkan ya. Sebarkan Mas Jadi zaman-zaman itu BBM lah. BlackBerry Messenger. Iya, BB. Jadi aku tuh maksudnya dulu kayak apa caranya nih? Oh, minta ganti semua teman dengan pick ini. Nah, sekarang kenapa jadi Kukuk? Kukuk ini panggilan kesayangan lu terhadap bini ulun. Oh gitu. Nah, filosofinya kenapa nah? Aku dulu kayak melihatnya binian tuh semakin tua semakin membungkuk. Oke. Jadi ku bernama Kukuk kan nah. Aku panggil si bini ini Kukuk. Iya, Jadi panggilan saya. jadi kenapa di Kukuk tadi supaya aku mencintai usaha ini kayak mencintai Selalu. biniku. Nice. Oh, Mantap filosofinya sekali. dalam Iya, agak alay sih sebenarnya. Ada apa? Habis itu Kalau itu bagus. jadi market yang kita bikin itu pertama kali start tuh saya ada namanya buat mau jualan bakso aja, kuah ya. Astagfirullah, jangan salah. Tapi mental berusaha ini maksudnya aku tuh kayak kada pernah menganggap apa gerong orang nih mau komen-komen kada. Aku tuh kayak apalagi misalnya Mas Ananda lo, dul semam kemanisan ya. Kujulungi putri kada sedang ya, berarti imak dah sakada kuat manis. Ya, nah, itu. Iya, undangan beulak itu nah. Iya. Sama kayak sekarang kan, ini sekarang jadi Kuku Corner kan, ada store-nya Mas Ananda kemarin kesana tuh. Nah, itu sama. Dul ya. Bawanya kemasinan, kada aja kau. Si putri sedang aja. Artinya pendapatnya kan ada mewakili semua. Tapi tetap kita tampung. Iya. Bukan berarti kita harus bermusuh loh ninya. Iya. Nah, itu. Sekalipun kompetitor loh, Mas, aku dulu banyak komentari. Dul, Puri kau tuh kekentalan anunya. Kenapa aja udah semarketku kayak itu. Iya. Tuh. Iya sih. Akhirnya paham. Sampai sekarang tuh jualannya laris terus. Alhamdulillah. Iya, tuh ini paling awas kayaknya. Apalagi banyak promo gitu kan. Ya, promonya banyak banget. Promonya kapan ya? Setiap hari. Setiap hari promo. Sampai bener kan tahu berakhirnya kapan. Nah, itu tuh bagusnya. Akhirnya punya ini mulai dari sorangan kah atau akhirnya berkaryawan atau kayak akhirnya malah. Oh, dari awal memang berkaryawan, Mas. Oh, yaudah merangkul orang dulu lawan langsung. Masa kena unda kada buka bila MC kada buka. Nah, iya sudah dipikirkan sejak awal. Jadi berkaryawan. Oke. Alhamdulillah. Dan karyawan lu tuh 5 tahun tidak resign sampai sekarang. Oke, nice, Nah, bagus. gitu. Kalau cabang paling jauh di Tanjung. Ada total ada berapa? Sekarang dikit, Outlet? Mas. Berapa? Karena pandemik loh, kita dihantam habis-habisan. Pandemik mempengaruhi gimana? Pandemik season 1 di bulan Februari itu saya jual emas 12 gram. Demi bertahan. Gaji. Oh, iya. Ya, karena Iya. kita bekerja, Pak. Serius loh nih. Iya. Oh, iya. Sudah harus mendengar ini sebenarnya. Iya. Kemudian kita pikir kan pandemik ini akan berakhir 2-3 bulan. Iya. 2 tahun coy. Kadang Sampai akhirnya. sekarang pun Iya. sampai sekarang pun kadang-kadang Masih. ada yang baca ada jaka kasus masih kayak tenang. Cuman sudahlah kayak tenang. Mungkin kitanya aja lah yang menganggap berakhir. Iya, ya sudah kayak kata mau Jadi lagi. Banjar tutup karena memang Fix banyak ada dulu. ya karena memang pandemiknya kan paling parah kemarin di Banjarmasin. Betul. Kayak orang kada bisa lihat dulu kan di Mula Warman. Tahu lu. Di Esparman. Tahu lu bisa melihat. Sparman. Ya, dan itu kan area itu lumayan ditutup loh semalam Ya, arah-arah ke sebelum sana. dibakar, Habis itu di Kandangan sama Rantau juga tutup. Jadi Oh. tinggal Banjarbaru, Landasan Ulin, Martapura sama Tanjung. 5. Lawan Koko Corner. Nah, itu yang pusatnya ya, Pak. Nah, sekarang yang lebih ada Ide Koko Corner tuh apa? Sudah ada beberapa tahun sebelum. sudah jadi market bahwa kita target dalam waktu 4 tahun kita sudah punya outlet store. Kenapa? Karena dengan branding itu kita enak jualannya. Ya. Dan mungkin store pertama outlet Thai Tea ya di Kalsel. Officially Thai Tea. Nah, Iya. yang ada Gede tempat gitu nongkrongan outletnya. nggak nyebut paling gede lah ya. Ada lah. Ada lah. Nice. Bisa menampung 80 orang lah istilahnya. Seperti itu. Jadi memang kalau nah itu jadi bendera yang didirikan tuh kayak melekat di diri kita. Bahkan itu kayak bila kita kemana-mana Kukuk. Iya. Dan itu jadi satu kebanggaan. Jadi itu Tidak pentingnya. melepaskan brand produk itu ke diri sendiri. Nah itu seperti itu Mas. Itu yang paling penting dalam komitmen. Bahkan kalau kita melihat harganya kan tidak pernah berubah. Iya. Dari 15 dan 17 bulan sekarang udah 17.000. Tapi tetap aja segitu. Tapi banyak keberkahan maksudnya dari Amin. dari menjual dengan banyak orang gitu. Amin. Putri ada yang mau dicari tahu soal Kayaknya mungkin ngelihat di SG kakak nih kayak full jadwal banget loh. Kena kayak apa sih cara membagi waktu
padat MC, ya. usaha. Kayak lontong gitu. Banyak campurnya. Banyak campurnya. Ini itu. Lebih kayak apa sih Kak ngebagi waktunya gitu Kak? Sebenarnya sering kecelakaan jari lah, kayak misalnya kayak Bertabrakan. iya, kadang-kadang kayak hari ini saya nggak ingat Mas hari ini bahwa Ikam tuh ada jadwal ketemu klien. Iya. Dan Ikam ketemu klien yang ini ya. Iya. Jadi kami tuh Oke. wah bubukan tuh Bang. Dan aku menginfokan dia paling dekat dengan kantor kita loh di sini. Iya. Ada posisi. Tapi dia paling lama jaraknya antara janjian sampai kejadian nih paling iya. lama. sampai ku komenis malam ini ketek ya. Kejutan aja Belum baru di chat juga jam 2 tadi. Iya. Makanya itu. Jadi ini apa namanya Mbak Putri? Kalau dari membagi itu memang connectingnya ke ulun dan istri. Dan kemudian ulun kayak ada apa reminder kah istilahnya, kayak Ya, ada pengingat jadwal lah. pribadi karena memang semua diprioritaskan. Salah satunya Mbak Putri lah jam ulun itu kalau pagi itu memang jam untuk anak. Oh, oke. Karena sadar lu kada punya kantor. Masih ada kantor cuman kada harus ulun Ya, kada stay di sana. berkantor. Jadi habis itu kayak pagi itu apalagi kan AA sudah masuk TK loh sekarang nih. Oh iya. Nah, jadi sudah mulai antar-antar ya. sudah mulai kegiatannya mantar. Nah, kemudian setelah mantar tuh biasanya cek yang paling start tuh kukuk. Oh. Dan itu rutin setiap hari. Oh, Kalaupun ulun pasti Ah. bermuncul lah. Kalaupun ulun kededa minimal seminggu tuh ulun 3 kali Ah, ya, ada ini. ke masing-masing outlet. Ya. Nah, cuman memang di 2 tahun terakhir ini kan ulun kan bentuk WO tuh, Nah, Space Team Organizer itu, dan alhamdulillah lumayan cepat naiknya. ya. Nanti ulun bahas tuh Nah, kalau mau kayak apa caranya. Oh, Jadi singgung itu tuh. jadi cepat sekali naiknya. Jadi apa namanya nih, ulun banyak lagi yang dipikirkan. Nah cuman alhamdulillah ulun punya tim yang bagus. Yes. Dan kata masalah untuk nih kayak buannya ini ulun libatkan juga ke tim kuliner ulun kayak itu. Nah kayak kayak Mas Ari kan kadang Ri kau posting foto-foto bisa Mas jadi Ari bantuin kayak itu. Nah habis itu kayak bini ulun sambil gini dilihati kukuk yang otet-otet jalan bini ulun. Jadi kayak ada aja kita kayak cuman memang kadang-kadang keteteran juga, sangat keteteran ya tadi, apalagi kayak dan apa namanya kukuk tuh masih officially kita yang Mbak Tidak ada orang lain. menyiapkan bahan. Ada yang pihak ketiga untuk Kededa, jadi kayak dengan ulun nyetok susu sekian karton, itu setiap Masih hari ulun biasa. bagi. Jadi pengen langsung yang belanja gitu. Karyawan karena tinggal ambil. otaknya jadi. Iya, jadi kan maksudnya jangan dikali. Iya, jadi maksudnya tuh nih kan bawa 5 hari ini lah susu. Ah. Nah, kalau habis kena ambil lagi gitu. Nah, Gudang di mana gudang? Di rumah. Oh, iya, sudah. Dan itu maksudnya sebenarnya jangan salah loh. Eh, Itu salah satu supaya karyawan kada membunguli kita. Ujur. Jadi Oh, iya. Bukan sujon kada. Ah. Jadi gelasnya terhitung dan Iya. karyawan tahu si ini di lah. Iya, Susu ketahuan nih habis susu berapa. nih kawan 8 porsi nih. Kalau habis 10 berarti 80 bagian ikan hari ini. Kayak itu. dia. Jadi tahu sudah pasarnya berapa ini berapa. Nice Itu aja. aja. Jadi kalau pertanyaan tadi bagi jadwal sebenarnya keteteran juga. Keteteran juga. Cuman tetap Tetap harus ada orang di samping dia. Iya. Ya, Bang. Mandi Support system lah kayak itu. Iya. Oh, oke. kalau Mas Ari kan ini aktif di provinsi loh. Ya. Salah satu penggiat lah di sana kayak di provinsi. Jadi jamnya Mas Ari ini tetap on haur di jam-jam kerjanya. Tetap ulun dihaur lah. Bukan apa kodenya Ri? Jam kerjanya. Jam Jam kerja. kerja. Jadi sambil tetap monitor. Oke. Seperti itu. Kalau untuk hukum. Nah, sampai situ tadi kita masuk ke yang WO itu mulainya di mana? Mulainya di tahun berapa? Nah, mulainya Apa jangan-jangan yang tahun ini? kada di 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang Ulun lalu. sebenarnya kan punya service wedding itu namanya Deadline Organizer. Oh, sebelum yang Space Team ini tadi. Dan itu sudah bahas dengan almarhum Nanda. Oh iya kah? Dan dia dengan sombong menyambat aku ada mau main WO dia. Oh, padahalnya tuh Uyu. sudah- Oh iya karena memang Uyu. Uyu nya. Kada yang menyambat WO waktu itu Uyu nya. Padahalnya kepingin juga. Dan waktu pandemi ulunnya yang bangun ya guring. Oh, gitu. Karena ada event. Iya, karena ada event. Kalau kami kan ada event, Betul. intimate wedding. Iya, Kami tetap ada ya, yang Ah. privasi, yang indoor aja. Habis dan Deadline itu kan hanya berstatus sebagai wedding service. Jadi tidak di-officially sebagai wedding organizer. Jadi ketika misalkan Mbak Putri menikah, Kak, ulun perlu kru 3 orang. Ya udah 3 orang aja gitu. Apa bedanya yang service aja sama yang organizer? Kalau organizer jelas jadi wedding planner, Mas. Oke. Jadi Dan menyiapkan kalau apa? ini sekaligus ya, yang beberkan. kalau wedding organizer itu mereka mendetailkan keseluruhan.
meminimalis pengeluaran. Nah, karena memang kadang-kadang kalau kita garap sendiri itu berbeda dengan WO. Ini salah satu contoh lah. Setiap WO dia punya rate harga sendiri terhadap vendor. Misalkan Mas Nanda pelaku dekorasi. Publiknya misalkan dekorasi Bina Satria 50 juta. Ke kita jadi 45 dong. Iya, kurang budget ya Kak. Iya. Kurang budget gitu. Dan itu tergantung kita. Kita mau jual ke Mbak Putri di harga tetap 45 atau kita jadi 47. Ada 2 juta spare duit kita. Tapi kita tidak berperilaku seperti itu. Iya, itu kan ya masing-masing punya. Nah, jadi itu. Jadi 45. Jadi ketika Mbak Putri tanya ke Ananda, Mas dekorasi dong di Bina Satria 50, beda dong sama kita. Iya. Terus ada nilai plusnya itu sebagai pelaku wedding organizer. Nah, tadi kalau orang tanya apa bedanya wedding organizer sama wedding service, beda jelas. Nah, kemudian wedding organizer mereka akan full men-treatment ataupun hospitality terhadap klien. Salah satunya pendamping ketika fitting, entah itu fitting pakaian atau fitting bersama vendor lainnya, misalnya ke tim dokumentasi dan lain-lain. Nah, itu mereka lebih detail. Oke, di bawah Nggak tahu itu dilakukan WO yang lainnya atau enggak. Cuma itu yang sebagai poin-poin pembeda. Nah, sekarang poinnya WO pun saya belajar, Mas. Oh, jadi nggak ada sekolah, ada kursus, ada les. Kalau kita biasanya coachnya kayak via Zoom ya, Mas Arya. Via Zoom bareng salah satu narsum dari luar, dan kita tuh bayar, Mas. Dan itu saya lakukan dan alhamdulillah vendor-vendor itu mempunyai testimoni tersendiri terhadap Space Team. Memang Space Team itu memang seperti itu. Nice. Tidak hanya vendor, Mas. Talent sekalipun kita memperlakukannya sama dengan klien kita. Mohon maaf nih. Talent misalnya MC, kami punya service yang memang ini talent tidak untuk dibikin capek, tapi dia membuat acara makin lebih bagus. Nah, itu. Dan dulu ini mungkin karena orang event lah. Maksudnya ya ngerti seluk-beluknya. Karena orang event, kemudian Ulun juga talent, sering dipakai wedding organizer lain. Jadi Ulun membaca apa yang tidak ada di WO orang itu. Apa yang bagus dari WO itu kita ambil sisi bagusnya. Jadi pembedanya itu kayak Ulun harus nge-treatment talent tadi sebagus mungkin, men-treatment family-nya, family klien sebagus mungkin. Jadi wedding organizer tuh memang menata. Nah, saya rasa memang di era sekarang, bukan karena saya wedding organizer ya, tapi kayaknya memang lebih nyaman pakai WO. Jadi itu sudah dibuktikan. Dan klien kita paling jauh dari Batam ya. Batam. Tanggal 29 Mei kemarin. Di mana acaranya? Di Rodita. Itu. Oh, kalau kita paling jauh di Bali ya, Ria. Oh, si kliennya ke Bali. Jadi ke Bali. Ke Bali. Dengan tim. Itu kalau nggak salah baru setengah tahun Space Team. Berarti mesti ada jaringan di sana dong untuk itu kebetulan kalau yang menikah kan memang teman saya. Memang teman saya, tapi secara keseluruhan dia yang tanggung. Akomodasi dia. Tapi ada fee kok. Tetap kita memang by profesional. Memang bayar. Untuk urusan rate harga nih, kalau misalnya jadi penonton, siapa ada yang mau nikah kan? Mau pakai MySpace, aku tahu angkanya. Nah, berapa sih? Ada nggak ada pembagian? Kayak start from berapa gitu? Paling tingginya berapa? Tengah-tengahnya berapa? Rendahnya nggak usah. Rendahnya usah. Kalau kita tuh sebenarnya kayak gini, Mas. Kalau kita berbicara price list, kadang-kadang memang orang tuh batal setelah membaca. Ini berarti udah mulai paham nih. Jadi ketika Kakak selamat pagi gitu kan, dengan salam greetingnya. Aku dengan salam greeting standar aku, halo selamat pagi, salam kenal dari saya Haryanto Rahmat, Space Team Organizer, bla 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 bla. Boleh kakak? Itu biasanya aku patahkan dengan rencana nikahnya bulan berapa, tempat, bulan, tanggal, dan undangan. Nah, akhirnya dia jawab, enggak kak, minta press listnya aja gitu kan. Setelah aku kirim, udah aku di blok. Iya sih, aku juga gitu soalnya. Aku juga gitu soalnya kalau ke WO. Iya, tapi nggak berani ngeblok nih, enggak. Karena ada hitung apa? Estimasi dah. Jadi kayak gini, sebenarnya kayak gini, kita memang punya rate khusus. Nah, tapi kita kalau berbicara, ini contoh nih ya, aku kan udah kenal sama Mbak Putri nih misalkan. Kak, kakak adikku anak kawin, atau aku anak kawin, atau Mas Ananda sepupuku anak kawin. Itu sebenarnya kita tidak berbicara rate yang di publik. Ini aku kasih bocoran. Tapi aku tidak merusak harga. Ada sedikit ya. Tapi memang aku kan tergabung dalam wedding organizer Banua. Nah, kami di sana ada, alhamdulillah. Nah, aku ini lumayan saklek terhadap bottom price.
jujur ya. Begitu WO itu dibentuk, kami launching. Jadi WOB itu kurang lebih 2 tahun ya sekarang. Jadi berumurnya sama dengan kita. Ketika launching, gila nih anak baru sudah mulai berani dan berani protes. Jadi dulu itu kayak kami lapor dengan ketua waktu itu ya, masih ingat mungkin Mas Enat, founder Wanindo Production. Bang, Ulun bikin WO nih, start from-nya segini. Dan itu sempat dibahas oleh Mas En kayak bagus tuh harga untuk menentukan ikam ke depan gitu. Ingat masih beliau masih bilang kayak itu, tapi untuk pemula itu lumayan susah harga segitu. Nah, karena baru tadi kan harus nge-branding lagi kan. Tapi Ulun tidak seperti itu. Oke, tidak seperti itu. You harus bayar kita dengan segitu dan you dapat yang you bayar. Yes. Nah, jadi kamu dapat apa yang kamu bayarkan. Ya. Kemudian ini berjalannya waktu kami frame kalau nggak salah itu kita pertama job tuh Februari lah. Pas 2022 ini. Enggak, 2020 lalu. Pandemi. Maret tadi dah. Itu masanya kru Ulun itu sudah mengantongi uang lumayan. Kru nih lah. Iya namanya. Tim kami yang kru itu. Karena tadi. Jadi Ari kan ini buta lalu terhadap WO. Memang kan dia aktif di bidang sosialnya aktif. Ada beberapa komunitas. Cuman kan cara handling orang kan beda-beda. Nah, secara sikap, personal diri ya. Si Mas Ari ini kayak tapi alhamdulillah lah mungkin Allah tuh sayang sama Ulun gitu nah. Jadi ketika lo membentuk lo dihadirkan memang orang-orang yang PowerPoint benar. Poinnya dapat benar gitu lah. Termasuk bini Ulun sendiri. Sangat support, sangat dukung. Iya, karena kalinya di bagian ini kan processing lah, LO talent. Jadi kena temani lah mempelai kayak gini sampai mau Ari sebagai state koordinator yang lebih paham kayak kapan running dan lain-lain. Maunya. Tapi ya tetap ada urat. Bahkan jangan juga. Wah, parah. Di awal start mungkin kita di bulan apa tuh ya pernah sampai kada betaguran lah. Wow. Gara-gara tersinggung. Ulun yang tersinggung buannya. Waduh. Karena sudah hampir 5 event. Nih bocah-bocah kayak kada paham masih itu nah. Kayak dipadahi terus. Rumah aku nih sampai tuh jakat orang tua nih pacul muntung. Pada waktu itu nya ada sarkuyuhan karena kita ada event Sabtunya rilah. Nah, baru pertama kali event tuh kayak double. Akhirnya karena betaguran kami. Tapi Ari minta maaf, aku minta maaf dengan Inya demi kebaikan sama-sama. Karena kan kami saudara. Iya. Akhirnya sampai sekarang testimoni dari anak-anak tuh ada 20 orang lah kita kurang lebih 25 lah. Itu inti. Banyak banget. Jadi ketika ditanya siapa yang paling pemarah ya Mas Rahmat. Iya. Paling baik pasti Mas Ari jawabannya. Karena Inya yang dulu di Sariki jadinya nih kayak sudah cukup unda aja makanya di bawah aja. Di bawah bisa gitu. Dan Mas Ari ini paling kayak kalau sudah bemamai nih. Oke Mas, kita out. Oke. Mas Ferry, ada nama Mas Ferry lagi. Jadi oke, Mas Ferry hadap gitu. Selamat balik. Jadi aku dialihkan ke lain. Untuk tenang supaya betul karena aku selalu menyambat ketika briefing start awal tuh buat suara nada yang paling tinggi itu adalah suara nada membentuk. Jadi jangan pernah tersinggung. Iya. Kalau kita bicara wedding lah, macam-macam minta ampun. Belum lagi sekeluarga mempelai. Belum lagi yang tiba-tiba merubah susunan acara. Ayo. Kalonya ini tim kita kada kompak, udah hilang. Wassalam mana lah. Jadi kami sudah berhadapan dengan klien orang Korea, sudah berhadapan. Ini paling jauh tanggal 6 Agustus Kaltara lah. Kesana? Kada orangnya kesini. Kejuran. Bacaran di sini. Di sini di Bina Satria. Ikut silakan kalau mau. Oke, baik. Dari ini kan sudah ada anggaplah portofolio, ada beberapa wedding yang sudah di-handle. Iya. Tanggapan orang kayak apa? Alhamdulillah kita punya testimoni yang bagus. Nice, ya, alhamdulillah bukan ini sih, bisa dicek di sosial media kita dan bahkan nanti aku paparkan. Sekalipun ada beberapa testimoni yang memang miring pun kita jadikan motivasi untuk itu masuk. Tapi sejauh ini kalau klien aman ya. Mungkin kita hanya minta beberapa masukan dari pedor-pedor yang memang senior. Contoh kayak kita kadang-kadang berhadapan dengan beberapa make up artis. Pernah tersandingkan di satu event nggak ada dua WO ini diminta untuk bareng?
Akan terjadi di 20 Agustus dan 2021. Itu di event anaknya siapa? Bapak Haji Mansur. Oke, siap. Anaknya siapa? Makanya langsung ke sana kan. Anaknya siapa? Nice. Dan dia harus Labuannya maunya dua WO. Iya, karena memang permintaan keluarga kemarin. Memang harus ada 2 orang. Jadi tinggal kita membagi, ini ditugaskan sebagai apa dan ini sebagai apa. Oke, aku mau bicarakan angka, tapi bukan keuntungan kalian. Bukan keuntungan kalian. Paling tinggi pernah dibayar berapa? Di atas 100 pasti, tapi aku tahu angka belakangnya. Jangan spesifik. Sampai 2. Jangan spesifik. Sampai 2. Apa nih? Tusnya. Sudah. Bujuran. Beberkan aja tapi kan. Kalau paling besar itu kalau wedding kita rate-nya yang sudah terjadi. Di platin di Emerald lah, di Emerald itu turun 25 orang. Wow, itu pokoknya kru saya rata-rata mengantongin ya UMR lah. 2,8. Ke bawah dikit. 2,5 ya. Sedikit lagi bawah lagi ya. Nah, kurang lebih segitu. Totalnya 25 orang. Tapi berbeda dengan Mas Ari yang ring 1 ya. Maksudnya Mas Ari kan state koordinator. Ini ada yang di 6 orang. Waduh, aku nih masih jawabannya tuh rincian jawabannya. Orang membayar aja. Tinggal dikalikan aja kan di sini. Dikalikan aja. Iya, ya pokoknya itu kalau wedding. Kalau wedding. Kemudian kalau corporate kalau corporate itu salah satu brand besar waktu itu kita malam tahun baru ya. Itu di atas itu lagi. Campur aduk kan sih rasanya kayak senang, capek. Kadang-kadang masih kaget maksudnya. Nah, ini tadi yang lu tadi mau bahas kan Dian. Jadi kayak ini Mas. Kalau kita berbicara harga sebenarnya tuh itu rate itu ulun selalu membicarakannya sesuai dengan keperluan klien. Yes. Jadi kalau klien melihat PL itu pasti akan sudah gitu, tonton aja. Thank you Kak, makasih. Hilang. Cuman kalau kita ada yang bisa dipandiri baik-baik kawan. Iya, cuman kalau kita berbicara misalkan apalagi itu teman tadi kayak Mbak Putri, misalkan ada saudara yang mau menikah, itu ulun lebih sifatnya kayak ini Nading. Beberkan dulu Kak. Ini kan standar rate kita. Kita start from-nya untuk akad nikah itu memang di atas dari angka 6 juta misalkan nih untuk handling sebuah akad nikah. Nah, itu ada sekitar 6 orang turun lari lah. Nah, habis itu karena Pian ini kita lebih detail. Nah, tadi kan Pian bilangnya akan ada 3.000 tamu undangan. Memang kadang-kadang kalau 3.000 itu rate-nya masuk ke yang ini Ding. Atau Kak, masuknya yang di rate ini. Akhirnya dirincikan. Nah, tapi karena Pian ini tadi kayak gini-gini, nanti kita ambil di jalan tengah, tidak di angka itu, tapi kita minimal di tengah-tengah. Yes. Nah, kayak win-win solution gitu. Iya, lebih itu kalau secara personality saling kenal. Kalaupun tidak, kami sangat terbuka dengan cara Pian menginterogasi kami. Nah, kami akan paparkan. Jadi dan kami itu bukan yang tidak mau ditawar tuh kada. Ini bahkan nih siang tadilah dapat telepon dari kawannya salah satu tim kita, Mas Ferry. Jadi di speakernya nih. Nang ya, kita tanggal bulan Oktober tanggal ini kosong loh. Kosong. Nih nah kawanku nih kada wani menchatting ikam. Nah, makanya di hadapanku. Jadi jerku kalau suruh langsung chattingku aja jerku loh. Karena pasti ada harga khusus. Nah, ya lo harga khususnya agak ikam jar masa bini sudah menchatting Pian jar. Yang mana jarku nih? Gue cari. Oh iya tahu jarku. Oh jangan beranggapan yang itu jar. Nanti ada aja solusinya. Tapi sama sekali tidak merusak harga bottom price yang disepakati. Itulah kan masih banyak loh WO di bawah bottom price itu. Iya dong, aku tahu. Sebenarnya. Tapi kan tidak semua yang bisa mencitrakan WO mereka seperti sekarang. Nah, tapi memang Mas dengan branding yang kita buat setelah klien ini menjalani mereka akan memberikan testimoni yang wajar. Mereka seperti itu. Nah, karena lu pernah beranggapan waktu itu kadang kan kami lumayan rutin nih, 25 tim ini minimal kalau bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali lah. Kami kan meeting general semua full. Jadi memang ulun tidak menutup kemungkinan kalau next yang ulun bina ini dia punya WO, silakan. Karena dia tahu ilmunya kan. Iya, silakan.
ingat masalah seperti apapun ilmu yang pian copy terhadap orang lain, eksekusinya tetap beda. Iya, pasti beda. Pasti akan beda. Dan ulun dengan Mas Ari pun pasti berbeda. Kadang-kadang kan Mas Ari ada kesalahpahaman apa karena kan kami kadang menutup kemungkinan ada kadang-kadang Mas Ari kan ada 1 titik barang kita. Misalkan 1 hari bisa 2 titik. Oke itu. Ada, ini masih menelpon nih, Mas. Ini Mas saya jalurnya kayak pindah aja ke kiri. Oke, ya. Jadi kami dari jarak jauh masih berkonteks. Nah, seperti itu. Jadi ulun pernah menyambat karena tahu orang-orang setuju atau adalah lebih baik terlihat mahal tapi laku daripada terlihat murah tapi laku. Jadi lakunya tetap sama tapi bedanya akan bukan memaknai diri kita mahal, bukan. Tapi seperti ini. Ada satu testimoni yang agak kurang enak didengar. Jadi ada salah satu klien kita itu waktu itu bayar kita di red platinum lah, di platinum. Kemudian temannya dengan lantang menanyakan, karena memang klien ini sama seperti keluarga kita jadinya makin akrab. Berapa kemarin space team tuh? Si ini, Uma, nyuruh aja, larang aja. Si klien akan menepis dengan nyaman, tapi sesuai kayak, bujur. Si klien yang betapa ini bilang, hei bujur, dasar bujur, ikam dilayaninya benar, ikam di, service full benar, aku tahu itu. Dan sedetail itu gitu, detail benar. Dapat hospitality itu. Ya, dibandingkan misalkan ikam keren, penampilan ikam promosikan, berapa space team semalam? 2 juta kah? Uma? Kok kira larang benar? Mana bagus yang tadi? Yang tadi pasti yang tadi. Lain juga secara rasa untuk mendengar itu tuh beda. Murah aja lah, kira larang, sayangnya branding kita sudah larang-larang. Bukan memaknai diri kita mahal. Iya, ada maknanya. Tapi itu memang dibincangkan sih pasti teman-teman. Kadang-kadang di citra tadi di branding. Ada salah satu teman kita mau menikah juga. Mat minta PL bang, harus membahas PL. Ke rumah aja duduk, enak banget kan. Karena kalau daripada ikan kirim kira-kira menggibah aku di luar-luar. Molor kawan harga seribu jar. Padahal kan itu memang itu standar prosedur. Ada yang hendak pian sampaikan, ini kayaknya aku harus berpandir nih di muka podcastnya aku anaknya. Apalah ya, sebelumnya terima kasih sih buat iya dong, terima kasih karena sudah lama loh, lama banget. Thank you Mbak Putri. Akhirnya kesampaian. Jadi mungkin yang ulun sampaikan ini sedikit aja Mas. Apa? Terkait dengan kesiapan mental klien dalam membeli jasa. Yes, apapun itu maksudnya. Apa tidak hanya ewa kan? Bukan. Jadi seperti ini Mas, kita pernah berurusan dengan karena saya ini kan juga aktif di berbagai macam ini ya kegiatan maksudnya. Jadi saya pernah bertemu salah satunya, misalkan contoh kita mau pembuatan sebuah produk. Oke. Kadang-kadang orang kita tuh tidak siap dengan SDM apa yang diberikan oleh orang luar. Ini salah satu contoh penggarapan video iklan ya Ri ya kemarin. Kita bertemu langsung dengan vendor orang Jakarta dan klien kita ini orang dari Kalsel. Kita bawa ke Jakarta. Oh iya, barangnya. Kalau kita berbicara brand yang mengerjakan ini, brand ini pernah menggarap salah satu branding besar kecantikan di Indonesia ya. Yes. Kemudian brand ini juga salah satu sutradara favorit oleh home band yang ada di Indonesia. Jadi merek seperti itu murah pun atau mahal pun itu kira-kira bisa kita sebutkan untuk brand yang menggarap ini. Paham lah? Jadi kita tidak bisa berbicara mahal atau murahnya orang lain kalau kita tidak kalau kita hanya melihat dari harga, tapi tidak melihat dari background orang tersebut. Siapa mereka, pernah menggarap apa saja, dan apa output atau inputnya, include-nya yang didapat dari sebuah penggerakan itu. Nah, makanya tadi ulun bilang kesiapan terhadap klien. Nah, kemudian setelah dilemparkan kepada klien, setelah mereka bayar, itu adalah tugas kita untuk membuat klien ini puas. Nah, itu yang terpenting. Itu semua tetap terjadi tidak hanya di produk jasa, tapi juga UMKM itu sama semua. Kan banyak restoran mahal. Restoran mahal mereka jual apa? Mereka jual venue yang bagus. Tapi marketnya pasti siap. Dan laku. Nah, jadi dan itu yang menjadi PR kita. Jadi harus ulun sebutkan bahwa Kalsel masih belum siap terhadap vendor-vendor yang mahal. Masih banyak keluhan gitu kan? Dan jadi mereka kayak menganggap larang jadi apa gitu nah. Padahal memang setelah kita teliti itu memang berbeda dari garapan SDM yang memang standar.
Nah, itu jadi kayak dan harus sekarang brand lokal sudah mulai nge-branding seperti di luar. Ya, itu tugas kita sama-sama. Ya, cara mereka membuat ya. iklan, promosi. Tahu lah Mas Ulun kemarin baru aja saya berbicara dengan salah satu kayak community kayak itu. Apa sih Kak yang membuat kita akan lebih terlihat bagus? Salah satunya kayak ini. Buat Ikang kemana-kemana aja buat Ikang kada jadi center bendera brand Ikang. Ini kalau podcast wajar lah, kan? Karena tidak ada brand khusus yang dibawa di sini. Contoh, kita kalau ketemu klien lah, kami ada edikat khusus. Kami ada pakaian khusus dengan logo branding kami. Nah, ketika orang melihat itu, oh ini memang seperti ini. Nah, buat Ikam ada kayak itu. Belum lagi kalau berbicara eksekusi, mata pendengaran kada fokus terhadap klien. Kalau kami sebisa mungkin kami tuh kayak oh siap Bu. Bujur-bujur mengharapkan responsif. Itu. Jadi kita meminta klien untuk siap dengan harga kita, rate kita, belajar untuk profesional. Kita pun harus seperti itu. Ketika kita dibayar dengan rate yang tadi kadang-kadang kada lumrah, kita juga harus memberikan mereka yang terbaik. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut ulun itu tidak hanya berlaku di bidang jasa tapi di kuliner sekalipun ataupun apapun itu kita tetap harus bertahan dengan konsep kita. Dan kita juga harus mulai menyodorkan dengan harga-harga yang bagus. Oke. Seperti itu. Mantap. Tepuk tangan dong. Oke, ini bagian dari last ya. Oh iya. Kita punya permainan dulu. Apa tuh? Permainan obrolan kita namanya. Oh, boleh. Kayak QQ kayak gitu. Pertanyaan ada Saudara Haryanto Rahman, Eke Undul. Silakan cabut 3 kartu dari sini, bebas saja nanti aku bacakan. Anda tinggal menjawabnya saja. Jawab dulu. Satu paling depan. Karena memang mau selalu paling di depan. Oh, sudah diniatkan. Iya, di tengah nih karena perjalanan karena proses. Kemudian di akhir. Oke. Apa nih Kim akhir nih? Pokoknya kalau kita dalam wedding itu biasanya apa namanya, Ri? Meeting, wedding, happy ending ya. Oh, oke. Keren banget ya. Bagus. Putri baca satu nanti ya. Oke. Apa sih itu pertanyaan kah? 3 pertanyaan aku bacakan, Kena ini baca satu, aku baca. Iya. Dari aku dulu ya. Dari mana nih? Obrolan kita. Nah, ini Wali Rancak nih. Wali Rancak. Pin berekspresi dulu lah. Gimana perasaanmu kalau teman punya hutang tapi sering anjay. Gimana perasaanmu kalau temanmu punya hutang tapi sering spam story jalan-jalan? Apa ya lah? Aduh kayak. Kada pernah jawab lu protes. Oh, kada pernah jawab. Ya sudah. Karena lu kadang-kadang punya hutang juga masih gitu. Oke. Cuman kada sih kadang-kadang nah ini sebenarnya penyakit Mas. Penyakit yang tidak bisa dikaitkan. Nah, kadang-kadang memang orang yang punya, tapi lu kada berbicara siapa-siapa. Kadang maksudnya kada berbicara kapasiti orang inilah. Kadang-kadang itu memang harus ditunjukkan kepada memang orang yang terlihat kaya. Nah, kalau memang misalkan apakah itu bagian dari oh ya aku harus terlihat seperti ini kadang gini, misalkan Mas Ananda ini salah satu figur pelaku pengusaha. Nah, punya hutang sama ulun. Nah, itu akan sensitif seperti itu kalau Pian tidak membayar hutang Pian tapi Pian bisa jalan-jalan. Nah, berbeda kalau status Pian ini misalkan Pian ini cuma seorang yang slow, penghasilan kada banyak, tiba-tiba liburan, kita kan harus tahu dulu nya liburan bareng siapa. Siapa taunya itu liburan itu kayak diajak tetangga gratisan. Ndak, Ikam tahu kalau anu nang tujuan ke Surabaya, ini siap Bu. Danganilah, Acil kada paham tiketnya dibelikan si Acil itu. Jadi iya betul. Jadi kada bisa. Tapi kalau memang sifatnya tadi statusisasinya nih memang pengusaha yang ini gayanya bininya belanja ini cakap bayar hutang unda, pasti yang berkomentar pengusaha juga. Oh iya. Oke. Kita akan membagi pemahaman soal ini. Iya, jadi ulun setuju aja. Kalau perasaan ulun, kalau ulun sih sejauh ini kada terlalu menghutangi orang Jawa Bang. Sama mungkin kayak ulun kada terlalu berhutang Jawa. Kalau berhutang sifatnya kayak peminjaman untuk usaha kayak tanah sifatnya. Jadi kalau kayak fungsinya kayak itu. Jadi kayak pay letter lagi kita itu. Itu kan per tanggal 5 lah. Aman. Itu juga lebih ke properti istri sebenarnya. Tadi dia paket 2 kali datang bapak lalu gitu. Jadi tadi kalau tanggapannya slow aja. Karena ulun lebih kayak husnuzon. Iya, karena keperluan orang akan berbeda. Iya, tadi bisa Acil yang membawa mana tahu. Masa apa yang telepon nyawa ndak lah, liburan kawa. Masa nyarum jawab, udah nih 4 orang jual. Ini kita yang menjelaskan duluan. Itu lebih nyaman kayaknya. Cukup ya? Coba. Putri, next question. Kalau kamu ngelihat teman kamu nyelakain orang, kamu bakal lapor atau pura-pura nggak tahu? Tergantung nih. Dulu saya pernah kerja di salah satu karaoke ya.
ya kan? Lihat tuh banyak berbagai macam suami orang juga kadang-kadang selingkuh. Selingkuh itu kan salah satu dari kejahatan hati lah istilahnya. Tapi ada dua hal kalau kita berbicara tentang negatif. Kalau misalnya itu pembunuhan saya akan lapor. Oh iya, kriminal. Tapi kalau misalnya sifatnya kayak ya udah pernah cerita ya Pak, cerita teman kita dulu juga. Kadang kan dia selingkuh kayak gitu kan di karaoke kayak gitu. Itu sebenarnya saya juga tidak bisa jadi bagian kesalahan. Karena apa hak saya untuk menelpon Mbak Putri? Artinya selingkuh nah. Men? Atau sebaliknya, bininya selingkuh nih. Kesan apa ya? Kesan apa? Maksudnya itu kesiapan itu yang berulah jahat, yang konotasinya misalnya selingkuh. Sekarang ulun tidak terlibat dalam konteks menutupi. Kalaupun itu terjadi di lingkaran, misalkan nih Mas Anda selingkuh lawan Mbak Putri, kita satu kantor. Apa kita madakan lawan bini pian? Bini Anda selingkuh kan enggak. Dan sekarang ketika istrinya tahu yang selingkuh dengan Putri, apakah kita bertiga di sini sebagai penutup aibnya? Ada dong. Karena kita kan udah hak. Kecuali nya sudah pernah berpesan, kalau udah selingkuh padahkan jalan bini unda. Isuk na telepon bini awak. Berpesan lah. Yalah. Penghantar informasi. Iya. Yalah, tapi kalau kejahatan banyak aplikasinya sekarang. Ada aplikasi Siharat, tinggal ditekan. Banyak aplikasi untuk melaporkan banyak. Kadang-kadang selalu pernah terpicik masih datang polisi. Kerja apa-apa ya, terkunci di kantong. Kunci, tabung ada kunci ya. Oke, last question lah. Puas ya jawabannya sudah pas ya. Pas aja tuh. Mending cari pasangan baru atau balik lagi ke mantan? Tergantung Mas. Iya, tergantung. Kalau berbicara balik sama mantan, kalau saya tuh tidak ingin tercoreng dengan perselingkuhan. Apalagi kalau perselingkuhan itu kok bidangnya kesana terus ya? Iya, karena itu sensitif Mas. Agak di top sedikit kan. Iya, jadi maksudnya kalau perselingkuhan ini kan sifatnya kita tidak bisa kalau orang itu sudah ngerinya udah nih lah paham segala cinta itu. Jadi kalau kita berbicara masalah perselingkuhan itu mereka berarti sudah tidak yakin dengan cinta yang ada. Lebih baik berbicara daripada harus membuka pintu untuk orang lain. Nah, jadi misalkan Mbak Putri ini misalkan sudah tidak nyaman dengan pasangan, membuka dengan orang. Iya kalau sekedar only chatting atau ya kalau dia melakukan hal-hal yang kurang etis saja kayak gitu kan yang udah berlebihan. Momen keingat-ingatan nih. Apalagi misalnya laki ini kepo, Bapak Jacob noninya tadi ya. Kayak Jepang ya. Kada rela men Jadi kalau kasusnya kayak itu kayaknya aku kada bakal balik. Tahu tak nyawa aja udah jadi aku mending move on langsung. Move on lah pasti. Kalau nya nggak move on sama wanita kan bisa sama pria juga. Iya. Oke, sampai di sini kita harus berakhir karena sudah lumayan ya sejam ya. Udah mulai kipas-kipas baterai. Sudah panas banget. Iya, thank you. Oke, sampai sini aku pamit. Saya Ananda Perdana Anwar. Saya Putri Nadia. Dan saya Haryanto Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.